Alhamdulillah, bersyukurillah, terutama kepada Allah ya, kepada doa-doa dari orang tuaku, keluargaku, anak-anakku. Alhamdulillah aku bisa menjawab semua pertanyaan dengan lancar, dengan baik. Kita terus kawal kasus ini, insya Allah aku juga udah lega ya, karena kan ini adalah penjelasan aku sebagai saksi korban ya. Jadi alhamdulillah aku ucapkan aja juga untuk diriku sendiri yang bisa melewati sampai di titik ini, itu aja. Buat saya yang ditampilkan sama Vena itu bukan ekspresi baik-baik aja, ada tampilan ketegangan di situ. Kalau kita bicara baik-baik aja, dia sudah bisa ketawa lepas. Kan kita tahu sebelumnya Vena segala macam itu kan bisa ketika ngobrol sama orang bisa ketawa lepas segala macam. Ini kan enggak. Wajahnya adalah, kalaupun senyum itu tidak dibarengi dengan tarikan wajah yang lain, tapi hanya mulutnya aja gerak. Jadi buat saya ini masih ekspresi tegang sih di dalam persidangan. Terima kasih sekali lagi, doain, dan pokoknya mudah-mudahan aku dapat keadilan. Amin. Amin. Secara psikologis ya, secara psikologis. Terlihat menerima itu bisa direkayasa ya, karena tuntutan mental untuk menghadapi satu situasi yang berisiko tinggi misalnya atau intensitas tinggi. Nah, mental seseorang tuh bisa diarahin untuk berenerginya seperti itu bisa. Tapi setelah itu lewat, gubrak lagi misalnya gitu. Kayaknya memang mentalnya udah siap untuk ngadepin hal terparah yang mungkin akan muncul gitu ya. Tapi insya Allah saya berharap mereka berdua ya, nggak cuma salah satu tuh, semua bisa ngendaliin diri. Sidang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Vena Melinda Senin kemarin kembali digelar. Dalam sidang kasus KDRT tersebut, Vena hadir sebagai saksi. Kehadiran ibu 3 anak itu tentu saja menyedot perhatian banyak pihak. Mengingat dalam sidang KDRT yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Kediri itulah pertama kalinya Vena dan Ferry bertemu di dalam ruang sidang. Tidak bisa dipungkiri, pertemuan Vena dan Ferry dalam persidangan kasus KDRT telah menyedot perhatian banyak pihak, terlebih bagi Vena yang menjadi korban KDRT. Dalam berbagai kesempatan kerap menyampaikan rasa trauma atas kekerasan yang dialaminya. Panasnya perseteruan yang terjadi antara Vena dan Ferry tidak hanya terjadi dalam persidangan kasus KDRT, tetapi juga dalam persidangan cerai yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lantas, seperti apa pakar mikroekspresi membaca bahasa tubuh Vena saat hadir dalam persidangan kemarin? Dan seperti apa pula pakar psikolog menanggapi pertemuan Vena dan Ferry? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Senin kemarin, persidangan kedua kasus KDRT Vena kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Kediri, Jawa Timur. Kehadiran Vena tentu saja sudah ditunggu banyak pihak, mengingat dalam sidang tersebut itulah kali pertama Vena dan Ferry bertemu dalam persidangan. Vena sendiri hadir di persidangan dalam kapasitasnya sebagai saksi pelapor atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Ditemani adik dan kuasa hukumnya, Vena tampak begitu tenang saat hadir di persidangan. Tentu saja pembawaan ibu 3 anak itu sangat kontras dengan pembawaan sebelum persidangan digelar. Mengingat Vena kerap menyuarakan rasa trauma atas kekerasan yang dialaminya. Hadirnya Vena dalam persidangan dengan pembawaan yang tenang tidak hanya menambah warna lain, tetapi juga tafsir lain. Lantas, seperti apakah pakar ekspresi membaca pembawaan Vena tersebut? Benarkah Vena sudah bisa melewati masa traumanya? Alhamdulillah, bersyukurillah, terutama kepada Allah ya,
kepada doa-doa dari orang tuaku, keluargaku, anak-anakku. Alhamdulillah aku bisa menjawab semua pertanyaan dengan lancar, dengan baik. Kita terus kawal kasus ini, insya Allah aku juga udah lega ya, karena kan ini adalah penjelasan aku sebagai saksi korban ya. Jadi alhamdulillah aku ucapkan aja juga untuk diriku sendiri yang bisa melewati sampai di titik ini, gitu aja. Buat saya yang ditampilkan sama Vena itu bukan ekspresi baik-baik aja. Ada tampilan ketegangan di situ. Kalau kita bicara baik-baik aja, dia sudah bisa ketawa lepas. Kan kita tahu sebelumnya Vena segala macam itu kan bisa ketika ngobrol sama orang bisa ketawa lepas segala macam. Ini kan enggak. Wajahnya adalah, kalaupun senyum itu tidak dibarengi dengan tarikan wajah yang lain, tapi hanya mulutnya aja gerak. Jadi buat saya ini masih ekspresi tegang sih di dalam persidangan. Apakah traumanya mendalam apa enggak, itu hanya bisa dijawab oleh pakar kesehatan mental, yaitu psikiater dan psikolog, kalau mereka sudah melakukan full assessment terhadap si Vena Melindanya. Kalau enggak, kita nggak berhak loh bilang bahwa dia masih ada trauma. Trauma itu adalah bahasa psikologi. Kalau dipakai banyak orang tentang trauma-trauma itu adalah bahasa kebanyakan aja. Tapi kalau kondisi psikologisnya harus orang-orang dengan pakar kesehatan mental yang memberikan judgement setelah memeriksa personalnya langsung. Kalau kita bicara bahwa ekspresinya Vena, seperti yang saya sudah sebutkan tadi bahwa dia masih dalam kondisi tegang, artinya bahwa saat ini dia belum bisa lepas dari realitas yang barusan saja terjadi. Jadi gini, nggak mungkin lah orang baru mengalami sebuah kejadian yang kemudian dia khawatir tentang keselamatan jiwanya, terus langsung hilang begitu aja, menguap dalam waktu dekat. Enggak, kalaupun dia bisa tampil tanda petik kayak tegar, itu karena dia menampilkan ceritanya tegar, bukan karena dia memang sudah lupa, sudah mengikhlaskan. Kalau enggak, ya enggak kayak gitu. Kalau sudah mengikhlaskan segala macam bisa jadi mau persidangan ini mungkin nggak ada gitu kali, ya. Tapi ini kan tidak. Jadi, dan kemudian tadi yang saya katakan bahwa ekspresi wajahnya ada ekspresi wajah masih tegang sebetulnya. Kalaupun dia tersenyum, tidak dibarengin oleh tarikan di garis wajah yang lain. Jadi senyumnya itu senyum sopan aja. Kalau kita bicara KDRT, untuk orang korban KDRT sebesar apapun atau sekecil apapun, banyak yang butuh waktu panjang. Ada yang bisa bulanan, ada yang bisa tahunan, ada yang bisa puluhan bahkan belasan atau puluhan tahun. Jadi buat saya apa yang ditampilkan oleh Vena saat ini ketika dia masih tegang itu adalah ekspresi yang tanda petik wajar sebetulnya. Dan perlu proses, perlu waktu, perlu dibantu oleh orang yang benar memang paham hal-hal seperti itu. Kadang-kadang nggak bisa diselesaikan sendiri, malah bisa jadi bermasalah nanti untuk kepercayaan, dengan hubungan berikutnya dan lain sebagainya. Buat saya berbagai macam pikiran-pikiran, penyesalan, pikiran bahwa kemudian dia merasa bersalah sama anak-anaknya, segala macam pasti sudah ada, tapi ya tidak muncul saat persidangan yang jelas karena tidak ada tampilan wajah misalnya sedih dan takut gabung jadi satu yang bicara kekhawatiran, penyesalan segala macam, regrets gitu, nggak ada. Yang ada tadi ketegangan yang muncul di wajah dia. Kenapa? Sudah pasti karena pihak kuasa hukum dari masing-masing pasti sudah membriefing masing-masing juga tuh. Agenda hari ini tadi pemeriksaan saksi korban dari terdakwa Pak Ferry. Terus yang intinya ya, nggak usah diulang-ulang lagi. Terus intinya pertanyaannya, kapan BAP penyidik? Terus inti pertanyaannya formal-formal aja, menikahnya kapan? Terus kapan sampai di Hotel Grand Surya Kediri? Terus menanyakan tentang terjadinya KDRT itu di dalam hotel seperti apa. Cuma itu aja sih pertanyaannya. Selebihnya ya itu nggak bisa kita tampilkan di sini dan nggak bisa disampaikan juga karena udah terkait dengan pribadinya Mbak Vena sendiri. Berkaitan dengan keterangan saksi pelapor, kami tidak bisa menyampaikan materi pokoknya karena sekali lagi sidang itu kan tertutup untuk umum. Tapi pada pokoknya kami ingin menjelaskan bahwa terjadi inkonsistensi terkait dengan keterangan saksi pelapor dari satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lain. Dari keterangan yang ada di pengadilan dan ada yang di BAP itu saling bertentangan. Maka kami menyatakan bahwa keterangan saksi pelapor pada hari ini itu terjadi inkonsistensi atau tidak konsisten. Kalau buat saya, kalau ditutupi itu kita nggak tahu karena kita nggak nanya secara langsung terkait satu hal. Tapi sudah pasti ada yang ditutupin. Namanya persidangan nggak mungkin dari pihaknya Vena nggak ada yang ditutupin, dari pihaknya Ferry juga nggak ada yang ditutupin. Pasti dua-duanya ada yang ditutupin, itu satu. Sekarang bisa aja, wah pokoknya mau pisah gitu.
gitu. Begitu sudah pisah segala macam, kemudian beberapa waktu dari kejadian pisah tersebut bisa saja muncul guilty feeling atau perasaan bersalah, perasaannya misalnya, aduh sebetulnya harus nggak sih waktu itu kayak gini, jangan-jangan gue yang salah nih, gue sama anak-anak gimana ya nanti, aduh kan ini pilihan gue sendiri. Nah itu bisa muncul dan itu bisa mengganggu dan bisa menjadi masalah kesehatan mental dalam jangka panjang, dan itu merupakan bibit penyakit lagi berikutnya di depan nih ya, apakah diri dia maupun kehubungan dia dengan orang lain selanjutnya. Kehadiran Vena di pengadilan dan pertemuannya dengan Ferry sebenarnya bukanlah untuk pertama kalinya. Sebelum kasus KDRT digelar, Vena yang waktu itu ditemani kuasa hukumnya sempat menemui Ferry di rumah lembaga permasyarakatan. Seperti diketahui, pertemuan Vena dan Ferry tersebut sempat menaikkan panasnya perseteruan dari kedua belah pihak hingga saling serang satu sama lain. Meski Vena dan Ferry pernah bertemu sebelumnya, tetap saja pertemuan keduanya di dalam persidangan kemarin menarik perhatian masyarakat luas. Mengingat perseteruan panas yang terjadi di antara keduanya telah mewarnai pemberitaan nasional. Lantas, seperti apa psikolog melihat pertemuan Vena dan Ferry dalam sidang kemarin? Bahwa Mas Ferry bercerita kepada keluarga bahwa pelapor tanpa didampingi kuasa hukumnya datang menemui Ferry. Di situ saya disampaikan oleh pihak keluarga dan keluarga mendapatkan info dari Mas Ferry bahwa pelapor meminta supaya Ferry mengakui perbuatan KDRT-nya di hadapan media seluruh Indonesia. Terima kasih sekali lagi, doain, dan pokoknya mudah-mudahan aku dapat keadilan. Amin. Amin. Ya, jadi bisa aja dalam kondisi yang normal beliau ada trauma-trauma yang memang masih mencekam gitu ya. Saya hanya bisa menebak situasi ini karena nggak tahu keadaan beliau yang sesungguhnya ya. Tapi dalam kondisi yang biasanya terjadi itu kalau mau berpihak pada situasi mental yang beneran bisa aja minta mundur misalnya, atau saya nggak mau lihat orang itu misalnya gitu ya. Jadi dipasang palang gitu ya biar nggak lihat muka yang bersangkutan misalnya gitu. Karena banyak kasus kayak gitu ada. Jadi saya nggak mau hadir fisik tapi suara saya iya misalnya gitu ya kan. Nah besarnya atau intensitas dampak trauma itu, nah itu yang membuat seseorang itu bisa mengakomodir situasi yang harus dihadapin atau nggak bisa gitu. Tapi buat saya sih ya nggak tahu ya. Tapi kalau ditanya, kalau pilihannya cuma satu-satunya harus menghadapi, emang harus dihadapin. Tapi nah sekali lagi nih, dukungan keluarga untuk tetap ngayomin suasana hati, situasi mental itu menurut saya tetap harus dilakukan gitu ya. Karena ketika sebuah situasi yang hysterical terjadi itu, kita sendiri pun nggak bisa nanganin situasi mental kita. Kayaknya memang mentalnya udah siap untuk ngadepin hal terparah yang mungkin akan muncul gitu ya. Tapi insya Allah saya berharap mereka berdua ya, nggak cuma salah satu itu, semua bisa ngendaliin diri. Kemungkinan besar iya kalau sudah bahkan mau mengunjungi gitu ya pada saat di penjara ya kan. Nah, apakah kemudian kunjungan itu dapat dimaknai ya sebagai I forgive you gitu ya, tapi we cannot go on, kita nggak bisa terus gitu. Nah bisa juga gitu, atau udah lihat si suami nggak tahu mungkin cium kaki minta maaf kali ya kan, kita nggak tahu apa yang terjadi di sana. Tapi an act of apology gitu ya, gerakan minta maaf itu bisa dirasain genuine, murni, asli dan sebagainya, sehingga rasa amarah itu agak turun gitu ya.
Hilang sih menurut saya belum ya, belum. Tapi agak turun karena apapun juga kekerasan itu nggak bisa ditolerir dan nggak bisa diterima lah oleh siapapun ya makhluk di atas planet. Tapi yang pasti kelihatan dia sangat siap ya mentalnya untuk di ruang sidang. Apakah itu pengejauhan dari dia ngerasa sudah menang ya di atas angin secara mental karena dia korban ya, atau ada hal yang lain saya nggak tahu gitu ya kan. Nah, tapi yang lebih tahu harusnya sih entah psikolog yang dampingin kalau ada ya, atau anggota keluarga yang juga dampingin, karena anggota keluarga yang nggak dampingin juga belum tentu paham ya dengan situasi dia. Tapi kalau dari cuman gambar kelihatannya udah siap aja memang untuk menyelesaikannya di sidang. Dan secara psikologis ya, secara psikologis terlihat menerima itu bisa direkayasa ya, karena tuntutan mental untuk menghadapi satu situasi yang berisiko tinggi misalnya atau intensitas tinggi. Nah, mental seseorang tuh bisa diarahin untuk berenerginya seperti itu bisa. Tapi setelah itu lewat, gubrak lagi misalnya gitu. Ya jadi karena situasi yang menuntut kita untuk berani berhadapan dengan situasi, berani bersikap, berani menatap bahkan ya. Berani menatap. Nah, itu situasi mental yang kalau istilah saya situasi IGD gitu ya. Darurat. Orang tuh kalau udah darurat kan tiba-tiba berani, tiba-tiba loncat, tiba-tiba speak up, tiba-tiba bersikap, tiba-tiba suaranya tinggi. Tapi karena situasi darurat secara mental, betul. Nah, kalau dalam kondisi yang normal, normatif, itu nggak keluar sama sekali gitu. Panasnya perseteruan yang terjadi antara Vena dan Ferry tidak hanya terjadi dalam persidangan kasus KDRT saja, tetapi juga dalam persidangan cerai yang rencananya akan kembali digelar pada bulan Juni mendatang. Seperti diketahui sebelumnya, sidang cerai Vena dan Ferry yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, baik Vena maupun Ferry sama-sama tidak hadir dalam persidangan. Meski Vena dan Ferry sepakat untuk bercerai, keduanya masih saling tuding terkait sejumlah hal. Misalnya saja, saat pihak Vena menuding Ferry tidak memberi nafkah. Tentu saja tudingan pihak Vena mendapat tanggapan keras dari pihak Ferry yang diwakili kuasa hukumnya. Oh iya, itu tetap berjalan ya pastinya. Nanti juga mungkin dengan Pak Imam ya, karena memang kebetulan proses perceraian itu kan ada proses pembuktian juga, yang dimana kita pihak kita dituduhkan tidak memberikan nafkah. Nanti kita harus membuktikan bahwa kita memberikan nafkah berdasarkan ada bukti-bukti percakapan, chat, ya, WhatsApp, dan juga ada bukti transfer. Kasus ini insya Allah aku juga udah lega ya, karena kan ini adalah penjelasan aku sebagai saksi. Alat buktinya itu pembuktian tanggal 8 Juni 2023. Kalau memang alat buktinya misalnya hari itu sedikit, sekaligus nanti kita bisa sertakan saksinya sekaligus. Nah, saksinya minimal 2 orang. Nah, yang kita tahu ya, di antara semua teman-teman mungkin sudah paham bahwa dua-duanya juga ayo bergabung sini. Dua-duanya juga siap untuk yang namanya sama-sama sepakat untuk bercerai, maka ya kita tidak bisa memungkiri, karena mungkin rekan-rekan juga sudah paham semua itu ya. Kalau bicara perceraian kita nggak usah bicara siapa yang menang siapa yang kalah, ya terlalu ini istilahnya. Kalau buat saya pribadi nggak ada lah istilah kalau orang mau cerai itu kalah, yang kalah siapa yang menang siapa enggak. Tapi kalau memang mau betul-betul saling introspeksi diri, buka-bukaan, ya tadi saya bilang mohon kita sebagai kuasa hukum tentunya silakan saja sajikan di fakta-fakta persidangan apa sih kelebihan dan kekurangan Mas Ferry, apa sih kelebihan dan kekurangan Mbak Vena, kan begitu. Ya kalaupun ini harus berakhir, semoga bisa berakhir dengan baik dan tetap bisa menjalin silaturahmi.
mau dari pihak manapun sih, ya jujur aku nggak peduli. Yang peduli kan mama bisa lebih lega, dan keputusan mama tuh emang berpisah kan. Jadi gimana pun teknisnya ya nggak apa-apa sih menurut aku. Mau ngakunya dari pihak sebelah atau dari pihak kita, yang penting hasilnya kan berpisah, itu aja sih. Yang penting saya tetap mendoakan semoga ini semuanya cepat selesai dan berjalan sebagaimana mestinya. Itu aja. Selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.